Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel saya dan hari ini saya akan membuat presentasi tentang ragam hias suku Batak Mandailing. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat menyelesaikan tugas secara maksimal. Dan untuk saya sendiri, saya berdoa semoga diberi kelancaran dan terima kasih atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya. Dan kepada Bapak Edi Jogatama Purhita, Magister Desain, yang saya hormati dan selamat datang, selamat menyaksikan, serta teman-teman mahasiswa semuanya yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas di mana di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang sangat-sangat bermanfaat karena dengan materi ini kita akan lebih mengenal seberapa luasnya Indonesia. Dan untuk itu, langsung saja kita akan masuk ke dalam presentasinya. Nah, berbicara tentang suku, di Indonesia ini banyak sekali suku yang ada. Nah, dari Sabang sampai Merauke, terjejar banyak sekali suku-suku dan etnis-etnis, serta berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda. Mungkin ada ribuan suku yang hanya sedikit kita tahu, dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas, yaitu dari rumpun suku Batak, yaitu dari suku Batak Mandailing. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan suku Batak Mandailing ini, kita harus tahu apa sih itu ragam hias, karena dalam kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai macam ragam hias yang ada di suku Mandailing. Nah, ragam hias itu sendiri adalah bentuk dasar hiasan umum yang diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya atau kerajinan ataupun kesenian. Nah, ragam hias ini dapat dihasilkan dari proses menggambar, memahat, serta mencetak. Nah, untuk mengikat mutu tujuannya itu untuk mengikat mutu serta nilai pada suatu benda atau karya seni. Nah, itu apa yang dimaksud dengan ragam hias. Nah, sekarang kita masuk ke dalam suku Batak Mandailing ini. Nah, sebelum ke Mandailingnya, Mandailing ini termasuk ke dalam rumpun suku Batak. Nah, Batak ini memiliki kurang lebih ada 6 suku, 6 subsuku Batak, yaitu ada Batak Mandailing sendiri, Batak Angkola, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba. Nah, ada 6 suku yang ada di suku Batak. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama-sama mengenai suku Batak Mandailing yang akan saya pandu setelah ini. Nah, lanjut ya. Nah, sebelum kita mengenal sedikit apa itu suku Batak Mandailing, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UTS konseptual mata kuliah Nirmana dengan dosen pengampu Bapak Edi Jogatama Purhita, Magister Desain. Nah, lanjut kita pada pembahasan yaitu Batak Mandailing. Batak Mandailing sendiri yaitu suku yang berada di Sumatera Utara. Suku Batak Mandailing ini sangat familiar bagi kita, khususnya untuk orang Jawa, karena banyak sekali orang-orang suku Batak Mandailing ini yang bermukim di Pulau Jawa, serta public figure juga ada beberapa yang dari Batak Mandailing. Jadi kita sedikit mengenal apa-apa aja yang ada di suku Batak Mandailing ini. Ya, di dalam suku,
itu terdapat berbagai macam adat istiadat, berbagai macam bentuk yang belum kita tahu. Nah, salah satunya yaitu ada pakaian. Nah, di dalam pakaian ini terdapat suatu kain ya yang memiliki motif. Nah, dalam motif ini itu mengandung ragam hias. Nah, terus ada juga dari rumah adatnya. Nah, untuk Batak Mandailing ini ada satu rumah atau rumah adat ya. Nah, di sini tuh memiliki ornamen atau ragam hias yang sangat menarik di segitiga ini ya, di atapnya. Lalu setiap suku pun ada aksaranya, seperti kita yang ada di suku Jawa memiliki aksara Jawa, dan di suku Mandailing ini memiliki aksara Mandailing. Nah, lanjut, mari kita mengenal sedikit dari suku Mandailing agar kita punya gambaran nih, apa sih suku Mandailing ini, apa yang akan kita bahas, apa sih manfaatnya nantinya. Nah, suku Mandailing atau lazim juga disebut Batak Mandailing ini adalah salah satu suku yang ada di Asia Tenggara. Suku ini lebih banyak ditemui di bagian utara Pulau Sumatera dan bagian dari Batak. Nah, mereka pernah berada di bawah pengaruh kaum Padri dari Minangkabau di tanah datar. Selain itu, ada adat istiadat suku Mandailing diatur dalam suatu surat Tumbaga Holing. Nah, surat Tumbaga Holing ini atau sering juga disebut surat Tembaga Kalingga, yaitu dibacakan dalam upacara-upacara adat. Nah, upacara adat apa sih yang biasa dilaksanakan di sana, yaitu ada upacara adat Panaik Godang. Nah, selain itu, bangsa Mandailing yang bermukim di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini keberadaannya bermula sejak menjelang dekade pertengahan abad ke-18. Nah, pada masa kerajaan Melayu Rambah, adapun suku atau marga-marga masyarakat Mandailing yaitu sebagai berikut. Nah, sebelum kita masuk ke marganya, masyarakat Indonesia sendiri sangat erat dengan adanya marga ya. Di banyak suku juga memiliki banyak sekali marga, salah satunya ada di suku Batak Mandailing ini. Nah, di Mandailing ini sering sekali marganya kita dengar nih, mau dimanapun itu. Karena masyarakat Mandailing ini ternyata sangat menyebar di wilayah Nusantara ini, yaitu ada yang pertama ada marga Nasution, marga Siregar, marga Lubis. Nah, 3 marga ini pasti kalian sering banget dengar dimanapun itu, di sosial media, di TV, di radio, mungkin di koran. Nah, banyak sekali orang-orang yang tersebar di Nusantara ini memiliki marga Nasution, Siregar, sama Lubis ini. Nah, selain ada 3 marga itu juga ada marga Hasibuan, marga Daulay, dan marga Najangnion atau Nainggolan. Nah, itu ada beberapa marga yang ada di suku Batak Mandailing. Bagaimana suku Batak Mandailing itu memang sangat familiar ya di telinga kita, walaupun kita belum mengenal jauh di dalamnya. Lanjut untuk ornamen-ornamennya sendiri, yaitu ada berbagai macam bentuk ornamen atau hiasan tradisional ini dapat kita temukan pada bagian tutup ari dari Sopo Godang atau Balai Sidang Adat dan Bagas Godang atau Rumah Besar Raja. Seperti yang kita tadi awal itu, ada di segitiga atapnya. Nah, ini ada di gambar ini yang hitam putih. Ini berarti mengandung unsur-unsur atau ornamen-ornamen yang nanti akan kita bahas. Nah, lanjut untuk dalam bahasa Mandailing ini, ornamen-ornamen tersebut yaitu kita sebut sebagai bolang yang juga berfungsi sebagai simbol atau lambang, itu memiliki makna-makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Mandailing. Di dalamnya terkandung nilai-nilai, gagasan-gagasan, konsep-konsep, norma-norma, kaidah-kaidah, hukum, ketentuan adat istiadat yang menjadi landasan dan pegangan dalam mengarungi bahtera kehidupan nantinya.
Nah, lanjut untuk bolang atau ornamen tradisional Mandailing yang digunakan sebagai tutup ari perlambang itu terbuat dari 3 jenis material. Apa aja materialnya? Yaitu ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan dan binatang, ada peralatan hidup sehari-hari. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu ada tumbuh-tumbuhan. Itu contohnya ada batang bambu yang melambangkan huta atau bona bulu. Selanjutnya ada burangir atau aropik, yaitu melambangkan raja dan namura natoras sebagai tempat meminta pertolongan. Terus yang selanjutnya juga ada pusuk, yaitu pusuk nirobung yang disebut bindu, melambangkan adat Daliana Tolu atau adat Markoum Sisolkot. Nah, itu yang dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas dari hewan dan binatang nih. Apa aja sih? Yang pertama ada hala atau lipan. Tahu lipan ya? Nah, hala atau lipan ini melambangkan bisa yang mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, ada ulok atau yang melambangkan kebesaran dan kemuliaan. Selanjutnya juga ada para poti, melambangkan kegiatan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Lalu juga ada tanduk ni orbo. Apa sih tanduk ni orbo ini? Yaitu melambangkan kebangsawanan. Nah, selanjutnya juga ada peralatan hidup sehari-hari. Nah, apa aja sih peralatan yang dilambangkan dalam ornamen-ornamen yang ada di suku Mandailing ini? Yang pertama, ada timbangan. Nah, timbangan dan podang melambangkan keadilan. Seperti lambangnya ya, timbangan itu kan selalu sama rata. Itu melambangkan keadilan. Lalu selanjutnya ada takar, melambangkan pertolongan bagi yang membutuhkan. Selanjutnya juga ada loading, yaitu melambangkan usaha-usaha dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Lanjut, di suku Mandailing ini, ornamen-ornamen itu sebagian besar diberi warna narara atau merah, nalomlom atau hitam, dan nabontar atau putih, yang erat dikaitkan dengan kosmologi Mandailing. Dalam hal ini, narara melambangkan kekuatan, keberanian, serta kepahlawanan. Lalu ada nabontar yang melambangkan kesucian, kejujuran, dan kebaikan. Selanjutnya ada nalomlom yang melambangkan kegoiban atau alam gaib. Dalam sistem kepercayaan animisme yang disebut si pelebegu. Nah, itu. Jadi di dalam suku Mandailing ini sebagian besar ornamen-ornamennya itu berwarna merah, putih, dan hitam. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas satu persatu dari ornamen-ornamen yang akan kita bahas nantinya. Yang tadi ada di hari pelambang tadi ya. Nah, yang pertama ada bona bulu. Nah, kita lihat dulu ini gambarnya. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, untuk warna ada merah, ada putih, ada hitam. Nah, dan ini bentuk paling simpel ya. Cuma garis-garis yang diberi warna, kotak-kotak diberi warna. Namun memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu melambangkan sistem pemerintahan huta. Apa sih maknanya? Yaitu suatu wilayah pemukiman telah dapat dikategorikan sebagai huta atau bona bulu apabila sarana dan prasarananya telah lengkap, antara lain yaitu unsur-unsur Delian Natolu atau Mara, Kahangi, dan anak baru. Selanjutnya juga ada Raja Pamusuk, lalu ada Namora Natoras, juga ada Ulu Balang, lalu ada Bayo-Bayo, Bayo-Bayo Nagato, lalu ada Datu dan Sibaso. Lanjut untuk yang ornamen kedua, yaitu ada Bindu atau Pusuk Nirobung. Nah, apa sih ini?
yaitu melambangkan sistem organisasi sosial. Nah, setelah ada sistem pemerintahan, sekarang turun ke sistem organisasi sosial, yaitu memiliki makna kehidupan sosial budaya masyarakat Mandailing berlandaskan adat Jalian Natolu atau tiga tunggu sejarangan, itu atau adat Markoum Sisolkot atau adat berkaum berkerabat. Nah, untuk gambarnya sendiri ini zigzag ya. Zigzag juga warnanya masih tetap sama merah putih sama hitam. Cuman hanya yang membedakan itu setiap bentuk dari ornamen-ornamen ini sendiri. Nah, lanjut yang ketiga yaitu burangir atau aropik. Nah, burangir atau aropik ini melambangkan fungsi raja dan namora natoras. Nah, apa sih maknanya? Yaitu segala sesuatu perihal baik itu menyangkut pelaksanaan upacara adat dan ritual harus terlebih dahulu meminta pertimbangan dan izin kepada raja dan namora natoras. Nah, ini sedikit rumit daripada yang sebelum-sebelumnya gambarnya, yaitu terdiri dari garis tengah yang memotong antara sisi atas dan sisi bawah, dilanjutkan dengan tanda silang ya, silang putih. Lalu setelah silang putih, kita bagi lagi silangnya. Jadi seperti ini. Lalu untuk bagian-bagian yang kosong ini kita beri warna. Nah, itu untuk burangir atau aropik. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu sipatumo tumo. Nah, ornamen ini melambangkan hak dan kewajiban raja dan rakyatnya. Nah, maknanya yaitu raja berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, aman dan damai, agar mereka aman dan damai, serta saling menghormati antara satu sesama lain demi tegaknya hukum dan adat. Nah, itu dari makna sifat tumo-tumo. Nah, ini masih seperti yang tadi, warnanya merah putih sama hitam. Terus untuk gambarnya yaitu dibagi oleh garis tengah. Dan ini melambangkan tanda panah ya, panah kanan dan panah kiri yang berlawanan. Nah, lanjut untuk yang kelima apa sih? Yaitu bintang natoras. Nah, gambarnya ini berbentuk bintang ya, seperti namanya. Namun menurut saya ini seperti kupu-kupu karena ada sayapnya. Nah, ini apa sih bintang natoras ini? Bintang natoras ini melambangkan pendiri huta, yaitu maknanya huta tersebut didirikan oleh natoras yang sekaligus berkedudukan sebagai pemimpin, pemerintahan dan pemimpin adat yang dilengkapi dengan hulu balang, bayo-bayo, nagodang, serta datu dan sibaso. Nah, lanjut yang nomor 6 yaitu rudang. Dari gambarnya ini terlihat rapi sekali ya. Bagus. Terus memiliki unsur segitiga. Nah, ini segitiga yang ada garis tengahnya. Nah, apa sih ini? Yaitu suatu huta yang sempurna. Benar. Ini sempurna sekali ya dari gambar ini juga. Apa sih maknanya? Yaitu huta tersebut lengkap dengan segala atribut kebesaran adatnya seperti pakaian adat, uning-uningan, senjata, dan lain sebagainya itu. Berarti lengkap. Suatu suku itu lengkap dengan adanya banyak sekali ornamen-ornamennya yang melambangkan dari ada pakaian, uning-uning, serta senjata. Nah, lanjut untuk yang nomor 7, yaitu raga-raga, melambangkan keteraturan dan keharmonisan hidup bersama. Yang memaknainya yaitu hubungan antara kekerabatan sangat erat, berlangsung secara harmonis dengan terjadinya hubungan perkawinan antara marga atau klan, baik sesama warga huta maupun dengan orang yang berasal dari
huta lainnya. Nah, untuk gambarnya sendiri atau ornamennya sendiri ini cukup simpel, itu tanda silang berjajaran ya, itu diberi warna merah sama putih dengan dasarnya yaitu hitam. Bagus. Sangat memaknai. Nah, lanjut untuk yang nomor 8, yaitu sacang duri. Apa sih sacang duri ini? Yaitu melambangkan suatu kejadian yang tak terduga, yaitu yang bermakna seorang yang datang ke suatu huta dan ia langsung ke Sopo Gudang, maka Namoranatoras wajib memberinya makan selama ia berada di huta itu. Dan apabila ia meninggalkan huta harus diberi bekal makanan. Nah, ini seperti apa-apa yang tidak terduga. Kayak tamu yang tak diundang ya, berarti. Jadi, sebagai Namoranatoras ini harus berkewajiban memberi tanggung jawab, memberi makan, dari dia datang sampai dia pulang pun harus diberi bekal. Nah, untuk gambarnya sendiri ini tanda panah yang bersambungan ya, saling berhadapan. Kalau tadi ada yang saling berlawanan, nah ini berhadapan. Lanjut, nomor 9, itu ada cagar-cagar ya, maaf. Cagar-cagar melambangkan kepatuhan atau masyarakat, yaitu melambangkan kepatuhan masyarakat terhadap adat istiadat. Apa sih ini? Yaitu dalam setiap huta telah ada ketentuan mengenai adat Maraja, adat Marmora, Markahangi, Maranak, Boru, dan adat Naposo, Nauli, Bulung. Nah, ini melambangkan kepatuhan masyarakatnya terhadap adat istiadat. Ini untuk gambarnya yaitu silang-silang seperti yang sebelumnya. Namun silang-silang ini lebih besar ya. Tuh. Lanjut untuk yang nomor 10. Ada Bondul Naopat. Nah, apa sih ini? Yaitu melambangkan ketentuan dalam berperkara. Itu setiap perkara adat yang diselesaikan di Sopo Gudang atau Balai Sidang Adat oleh Namoranatoras dan keputusan yang diambil harus adil sehingga tidak dapat merugikan para pihak yang berperkara. Nah, lanjut untuk yang nomor 11 yaitu alaman bolak. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ornamen ini sangat simpel, cuma memiliki dasar warna hitam tanpa ada ornamen-ornamen lainnya, yaitu memiliki makna alaman silang seutang yang melambangkan kewenangan dan kekuasaan raja. Apa sih yang maknanya? Kalau terjadi perkelahian misalnya, dan dalam salah seorang di antaranya berlari ke alaman bolak yang bertepatan di depan Bagas Godang atau istana raja, maka orang tersebut tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kalau ada orang lain yang mengganggu, maka yang menjadi lawannya adalah semua warga huta, yaitu melambangkan kewenangan dan kekuasaan raja ya. Jadi nggak boleh ada yang mengganggu, nggak ada yang membantah. Jika dibantah pun nantinya akan dilawan oleh satu huta tersebut. Nah, ini beberapa ornamen-ornamen yang memiliki warna ya. Warnanya itu merah, putih, sama hitam. Nah, lanjut. Apa sih setelah ini? Nah, sekarang berbeda dengan yang sebelumnya memiliki warna. Di sini saya akan menampilkan beberapa ornamen yang digambarnya belum memiliki warna. Yaitu ada beberapa seperti tadi ya. Ada yang dari tumbuh-tumbuhan ini. Ada yang dari binatang atau hewan, serta ada alat kehidupan sehari-hari. Ya, ini beberapa, banyak. Nah, langsung saja kita bahas
Yang pertama juga ada bulan, melambangkan pelita hidup, yaitu bulan yang bersinar pada malam hari dapat menerangi mata hati, segenap warga huta tidak akan membawa mereka menuju taraf hidup yang lebih baik, yaitu keberuntungan, kemuliaan, dan kesejahteraan. Berarti untuk bulan ini yaitu membawa pelita agar mereka dapat hidup dengan taraf hidup yang lebih baik, ya, dan keberuntungan, kemuliaan, serta kesejahteraan. Selanjutnya juga ada Mataniari, melambangkan raja yang adil dan bijaksana. Seorang raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana akan membuat segenap warga huta merasa bahagia. Raja harus melindungi rakyatnya dalam segala hal, baik dalam adat maupun menyangkut kehidupan sehari-hari. Sikap raja yang demikian disebut marsombo. Di Balian marsombo di Bagasan. Itu istilah dari suku Mandailingnya. Nah, selanjutnya juga ada gimbang, melambangkan tingkat kepedulian sosial raja yang tinggi. Kepemilikan raja atas sawah yang cukup luas dan persediaan bahan makanan atau padi yang cukup itu menjadi persalinan atau tempat permohonan pembantuan, itu bagi setiap warga huta yang kekurangan bahan makanan. Jadi jika ada warga huta yang kekurangan, warga itu juga wajib atau diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada sang raja. Nah, lanjut juga kita masuk ke nomor 15. Itu ada takar yang melambangkan keadilan sosial ekonomi bagi setiap orang. Apa sih maknanya? Yaitu setiap warga huta yang sedang mengalami kesusahan, baik masalah makanan maupun hal-hal lainnya, dapat meminta bantuan raja. Demikian pula setiap orang wajib menolong orang lain yang kesusahan, baik pertolongan moral serta material. Nah, untuk yang ornamen ke-15 ini memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu tolong-menolong sesama manusia, sesama warga, sesama tetangga, sesama semuanya, ya, baik itu raja ataupun rakyat biasa. Lanjut, lading atau upak, melambangkan kesiapsiagaan. Nah, benda tajam ini cukup penting di dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dapat berguna sebagai senjata ketika pergi ke tengah hutan untuk berburu atau berkepentingan lainnya. Nah, ini pisau ya berarti ya. Selanjutnya juga ada podang, melambangkan penegak hukum. Mungkin untuk di Jawa ini pedang, ya. Nah, apa sih maknanya? Terhadap seseorang yang melanggar hukum, raja memiliki wewenang untuk memutuskan apakah seorang yang telah terbukti bersalah itu dihukum mati atau dihukum gantung maupun hukuman buang, yaitu atau pahabang manuk nabuntar. Nah, lanjut. Nah, nomor 18 ini ada tanduk. Ni ordo, melambangkan kebangsawanan yang berkuasa. Nah, ini biasanya terdapat pada pucuk ya, pada ujung dari rumah adatnya. Nah, apa sih maknanya? Setiap rumah yang memiliki tanduk kerbau pada bagian atas atap rumahnya menandakan bahwa yang punya rumah adalah raja atau kaum bangsawan yang memiliki pengaruh atau kekuasaan di dalam suatu huta. Nah, berarti jika kalian pergi ke suku Mandailing terus melihat ada suatu rumah yang memiliki tanduk, berarti itu adalah seorang raja atau kaum bangsawan, atau orang itu sangat berpengaruh pada suatu huta itu sendiri. Lanjut untuk nomor 19, yaitu ada lipan, melambangkan asas permusyawaratan untuk mufakat. Nah, apa sih makna lipan ini? Yaitu setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah bersama
untuk mufakat merupakan landasan hukum yang memiliki kekuatan tetap dan bersifat memaksa. Nah, itu makna dari lipan sendiri. Nah, lanjut untuk ulok, melambangkan kedudukan dan fungsi raja. Mungkin ini gambar ular ya, panjang gini. Nah, apa sih makna dari ulok ini? Yaitu raja pada setiap huta memiliki kemuliaan dan kebesaran yang berfungsi sebagai pelindung dan pemersatu bagi segenap rakyatnya. Nah, itu makna dari ulok. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di binatang sama hewan ya. Sebelumnya juga ada lipan sama ular. Sekarang ada hela. Itu hela melambangkan asas permusyawaratan untuk mufakat. Maknanya itu keputusan bersama yang disebut janjian. Wih, janjian nih. Apa sih itu? Adalah dasar hukum yang paling kuat dan tidak dapat dibentuk atau tidak dapat dibantah oleh pihak manapun juga. Maknanya kurang lebih sama dengan pengertian lipan tadi ya. Nah, lanjut yaitu gambar kedua. Sebelumnya ini hela itu kayak kalajengking ya. Nah, selanjutnya ini ada burung merpati. Apa sih burung merpati dalam bahasa Mandailingnya? Itu ada barapati atau parapoti yang melambangkan kegiatan mencari nafkah. Nah, apa maknanya? Kegiatan mencari nafkah hidup seperti burung merpati. Ya, ini ada burung merpati ya, yang terbang di pagi hari untuk mencari nafkah dan pada sore harinya kembali ke rumah dengan membawa nafkah yang diperolehnya untuk dimakan bersama-sama keluarga. Nah, kayak burung merpati ya, disimbolkan kayak burung merpati. Lanjut untuk yang nomor 23 yaitu manuk nabontar, melambangkan sanksi hukum yang berat, yaitu mempunyai makna. Setiap orang yang melanggar adat, misalnya kawin dengan satu marga, dikenakan hukuman dengan memotong seekor kerbau. Dan memberi makan orang banyak serta melepaskan seekor ayam putih atau pahabang manuk nabontar. Orang yang melanggar adat ini selanjutnya diusir dari huta dan hubungan kekerabatannya dengan warga huta diputuskan pula. Wah, ini untuk hukumannya sangat mengerikan ya, ada langsung diusir dari hutanya sendiri, lalu kekerabatannya diputus. Jadi sanksi adat tuh terkadang lebih kejam ya daripada sanksi yang ada di negara sendiri yang terkait dalam undang-undang. Nah, lanjut. Ini ada timbangan. Nah, timbangan melambangkan kebenaran dan keadilan. Yaitu memiliki makna dalam memeriksa, membahas, menimbang, serta memutuskan suatu perkara harus berdasarkan kebenaran dan keadilan, serta kebijaksanaan agar tidak menimbulkan perasaan tidak senang bagi pihak yang berperkara. Jadi harus adil seperti timbangan ya, selalu sama rata. Nah, lanjut untuk nomor 25 itu bintang, melambangkan Natoras, yaitu memiliki makna dengan adanya lambang ini suatu pertanda bahwa di huta tersebut ada Natoras sebagai pendiri huta yang pertama kalinya, yaitu Pamungka Huta. Nah, ini gambarnya kayak bintang ya, kayak spinner. Bintang yang memiliki 4 lancip, 4 apa ini? Bukan 5 ya, tapi ini 4. Nah, lanjut yang ke 26. Horis. Untuk orang Jawa mungkin horis ini keris ya. Untuk di Mandailing sendiri ini ada horis, melambangkan kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian. Nah, maknanya yaitu raja dan rakyatnya hidup damai dan sejahtera
jauh dari segala gangguan serta mara bahaya. Jadi ini kayak suatu perlindungan seperti keris ya, dapat mencegah suatu kejahatan gitu. Nah, yang nomor 27 sendiri yaitu gancip, melambangkan tugas dan kewajiban raja. Itu memiliki makna raja melaksanakan adat dan hukum secara adil dan bijaksana. Apabila rakyat memerlukan bantuan, maka raja wajib menolongnya. Baik itu bantuan moral atau material, selain itu raja harus bersikap tegas dan konsisten terhadap siapapun yang melakukan kesalahan, diberi hukuman berdasarkan keputusan adatnya. Nah, untuk nomor 28 yaitu loting atau pak-pak, melambangkan kesungguhan dalam berusaha dan bekerja. Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka setiap orang harus bekerja dan berusaha dengan menggunakan seluruh tenaga dan pikiran sehingga setiap pekerjaan tidak sia-sia dilakukannya. Tak ubahnya seperti besi dan batu. Apabila diadukan, akan menghasilkan percikan api, yaitu sama juga seperti membuahkan hasil yang nyata. Gitu. Dari dua gambar ini tuh melambangkan sangat dalam ya. Ini sama ini. Nah, lanjut yang nomor 29 dan 30. Ini ornamen terakhir. Itu ada gumbot yang melambangkan raja sebagai suri tauladan dan panutan rakyat. Nah, apa sih maknanya? Yaitu sebagai seorang pemimpin dan yang beradat dan mengetahui hukum, maka seorang raja harus memiliki sifat welas asih, lapang dada, respect, dan memiliki etika yang tinggi, sehingga ia selalu menjadi panutan bagi rakyatnya. Nah, ini dilambangkan sebagai dari tumbuh-tumbuhan ya, mengayomi. Lanjutnya yaitu ada Parbincar Mataniari, itu melambangkan matahari sebagai sinar penerang dalam kehidupan. Nah, apa sih maknanya? Matahari diumpamakan sebagai penerang dalam kehidupan, sumber rezeki dan penghidupan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi Namora Natoras yang seluruh rakyatnya dan seluruh rakyatnya. Ornamen ini terdapat di atas pintu masuk ruang tengah bagas gudang. Berarti ini sebagai bentuk kesejahteraan ya. Nah, ini dilambangkan seperti matahari atau pusatnya atau senternya. Seperti ini. Kayak intinya dari inti gitu. Nah, ada bonus, ya bukan bonus nih. Biasanya ini yang biasa kita lihat, tapi juga ada yang belum juga, yaitu yang familiar dari suku Batak Mandailing, yaitu ada tari tortor. Nah, siapa yang nggak tahu tari tortor, ya kan? Nah, tari tortor ini sangat familiar ya, biasa ditampilkan dalam kesenian-kesenian Nusantara. Lalu setelah itu ada upah-upah. Ini adalah salah satu adat istiadat atau tradisi yang ada di upacara pernikahan. Lalu ada gordang sambilan. Ini adalah salah satu alat musik tradisional yang ada di suku Mandailing. Nah, yang terakhir ini ada si baso. Ini biasanya dikenal sebagai dipercayai sebagai ritual untuk mengusir atau menghilangkan wabah penyakit. Nah, itu untuk corona bisa nggak ya dihilangin dari ritual ini? Ya, lanjut. Nah, ini sekarang saya akan masuk ke pembahasan dari karya seni yang telah saya buat, yaitu merangkum, saya sebut sendiri untuk merangkum suatu sistem yang ada di suku Mandailing ini. Nah, dapat dilihat dari gambarnya,
ini memiliki berbagai ornamen yang telah tadi kita bahas, kita pelajari. Dari atas sampai akhir, dari yang hewan, tumbuhan, lalu ada kehidupan, peralatan kehidupan sehari-hari juga. Nah, apa sih makna yang saya buat dari karya seni ini? Tidak jauh dari makna-makna yang tadi kita bahas. Nah, yang pertama ini ada sistem pemerintahan hutan. Ini yang ada di pinggir atas dan bawah ini, yaitu melambangkan sistem pemerintahan hutan. Jadi suatu hutan itu memiliki sistem pemerintahan. Jadi tak kasih di atas dan di bawah ini biar bisa melindungi hutan tersebut. Lalu yang nomor 2 itu organisasi sosial. Nah, turun dari pemerintahan langsung masuk ke organisasi sosial. Yang ini zigzag ini yang nomor 2. Ini. Nah, itu. Lanjut untuk sistem fungsi raja dan Namoranotoras. Nah, setiap huta itu memiliki Namoranotoras. Memiliki raja dan Namoranotoras yang dapat memimpin suatu huta, yang dapat bisa memberikan adat istiadat yang baik dan benar, dan nantinya menjadikan suatu huta itu memiliki kesejahteraan yang abadi, ya. Tadi juga ada melambangkan pendiri huta. Nah, pasti ada pendirinya. Karena ini sudah berdiri suatu karya, suatu ornamen, pasti juga ada pendiri dari huta tersebut. Lalu juga ada suatu huta yang sempurna. Nah, kalau sudah ada pemerintahan, udah ada organisasi sosial, lalu ada raja dan Natora, terus ada pendiri hutanya, pasti akan membuat suatu huta itu menjadi sempurna. Nah, lanjut juga ada keteraturan dan keharmonisan setiap hidup bersama, untuk hidup bersama. Nah, untuk hidup bersama dengan harmonis ini sangat penting ya bagi keberlangsungan masyarakat. Lalu ada melambangkan kepatuhan masyarakat terhadap adat istiadat. Nah, setiap suku tuh selalu memiliki adat istiadat. Nah, dalam karya ini bertujuan untuk memiliki mengerti apa itu adat istiadat yang di dalamnya itu banyak sekali mengandung suatu adat istiadat. Nah, selain itu juga ada ketentuan dalam perkara. Dalam keharmonisan pun di setiap masyarakat selalu ada huru-hara atau perkara, ya. Nah, tidak selalu mulus, harmonis terus tidak. Pasti selalu ada perkara, dan itu adalah bumbu-bumbu kehidupan. Lalu juga ada bulan yang melambangkan pelita hidup. Selanjutnya juga ada melambangkan keadilan sosial bagi setiap orang. Ada juga hala yang melambangkan asas permusyawaratan yang mufakat. Nah, di dalam makna ini tidak jauh dan tidak bukan tuh mencerminkan Pancasila ya, yang menginginkan suatu bangsa itu memiliki keterkaitan, kesatuan, keharmonisan tuh selalu dekat agar selalu kokoh, tidak terganggu oleh negara-negara lainnya, dan akan menjadi negara yang maju dengan masyarakat-masyarakatnya yang bahagia. Lalu selain itu juga ada Barapati yang melambangkan kegiatan mencari nafkah. Suatu kehidupan tidak akan bisa berjalan jika tidak ada nafkahnya. Untuk makan juga, untuk semuanya membutuhkan suatu perlindungan. Nah, ada Horis melambangkan kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian. Di sini ada keris ya. Nah, ini. Tadi juga ada Barapati, di sini ada Hala. Nah, itu berarti memiliki kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian. Itu lambang darinya Horis. Nah, lainnya juga ada yang terakhir, pembicar mata niari, melambangkan matahari sebagai sinar penerang dalam kehidupan. Nah, itu. Nah, yang nomor 15 ini saya letakkan di tengah-tengah, di senternya.
karena matahari menyinari keseluruhan. Nah, warnanya juga berbeda. Saya beri warna kuning karena matahari berwarna kuning bisa menyinari. Kalau misal hitam, kita masuk ke sini, merah masuk ke situ. Jadi nggak bisa, jadi tidak bisa terlihat ya. Ya, saya beri warna ini biar bisa terlihat untuk semua jadi pusatnya gitu. Nah, itu dari beberapa ornamen-ornamen saya yang saya rangkum untuk menjadi suatu karya seni ini. Nah, memiliki ada ornamen-ornamen yang ada di balai adat, ada yang dari kehidupan sehari-hari, tumbuhan, dan ini juga ada dari binatang dan hewan itu. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang. Dan tugas-tugasnya juga dapat mendapatkan nilai yang sempurna juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.